Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Kali ini kita akan mendiskusikan beyond the number, what behind of the qualitative research. Jadi kali ini saya akan membahas tentang penelitian kualitatif berkaitan terutama di bidang komunikasi, baik termasuk komunikasi digital ataupun komunikasi politik. Jadi beyond the number, kita tahu ketika kebanyakan ataupun sebagian peneliti itu lebih mengagungkan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu penelitian yang lebih berbasis kepada penelitian data, penelitian yang lebih berbasis kepada penelitian angka, statistik, dan lain sebagainya. Sehingga seseorang itu dimunculkan dengan prosentase, seseorang itu dimunculkan dengan angka-angka tertentu, dengan sejumlah persentase tertentu dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak akan berbicara tentang hal itu karena walaupun di era big data, orang-orang di bidang di era AI, di bilang era media digital di mana kuantitatif itu lebih banyak didewakan, saya bilang tidak. Justru kita ingin menghadirkan suatu hal yang autentik, penelitian yang autentik, penelitian yang lebih menonjolkan autentitas, yaitu penelitian yang bersifat kualitatif. Jadi kualitatif itu beyond the number. Jadi bukan hanya sekedar angka-angka semata. Lebih ditekankan kenapa penelitian lebih menekankan kepada beyond the number, karena di situ penelitian yang bersifat kualitatif itu mengungkap behind the story. Ya. Di situ ada cerita. Ketika kita berbicara tentang penelitian yang bersifat kuantitatif, maka itu tidak ada cerita. Itu hanya bersifat rekomendasi, itu hanya bersifat statistik, itu hanya bersifat sekedar rekomendasi, statistik, dan hanya bersifat lebih prediktif semata, tetapi tidak ada ceritanya. Tapi kalau dalam kualitatif, terutama penelitian politik, penelitian sosial, penelitian ekonomi, itu lebih menonjolkan adanya ceritanya di situ. Jadi bukan hanya metrik, ya, bukan hanya engagement aja yang di situ, tetapi ada semacam cerita lain behind the story-nya, ada suatu hal keunik-unik cerita di situ. Jadi misalnya ketika penelitian mengangkat suatu penelitian misalnya berkaitan dengan narasi Presiden Prabowo, tetapi secara statistik itu hanya lebih menggunakan kata-kata yang digunakan, kalimat yang digunakan, mungkin retorika yang digunakan dengan persentase lebih optimistik, sekian persen, sentimen positifnya sekian persen, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara misalnya narasi tentang Presiden Prabowo, di situ kita akan bisa mengungkap seperti apa gitu narasi yang lebih dalam dari Presiden Prabowo. Oh, ternyata di balik narasi Presiden Prabowo itu ada narasi yang bersifat sentimen, ada narasi-narasi yang berkorelasi dengan militeristik, ada narasi yang bersifat dengan komando, gitu kan, kayak gitu. Jadi ada semacam cerita-cerita lainnya yang bisa kita kulik dan kita ada lebih detail dan ada lebih banyak hal yang menarik itu bagi dalam cerita kualitatif. Selain behind the story yang perlu diperhatikan ketika di dalam kita melakukan penelitian kualitatif itu uncover, ya. Jadi kita mengungkap, ya kan, uncover motif. Ketika kita menggunakan kuantitatif, maka kita tidak bisa mengungkap motif. Kita tidak bisa mengungkap latar belakang lebih mendalam, tetapi kita lebih mengungkap, gitu kan, mengungkap motifnya. Ketika kita sudah mengungkap motifnya, maka di sini kita akan mengungkap kebenaran, truth-nya akan lebih dalam. Karena itu biasanya penelitian kualitatif itu penelitian yang lebih lama. Durasinya itu lebih lama daripada kuantitatif yang dalam hitungan bulan. Karena itu penelitian kualitatif dia harus sit in-nya itu lebih lama, observasinya akan lebih lama, membutuhkan waktu yang lebih lama, menunjukkan tingkat kejenuhan yang sangat jenuh, dan akan menimbulkan tingkat kebosanan yang sangat bosan hingga menemui suatu hal yang sama atau repetitif. Ketika hal repetitif itu sudah bisa dicapai, maka penelitian itu bisa dianggap sukses dan bisa dianggap mencapai tujuannya, bisa mengungkapkan suatu kebenaran, mengungkap motif tersebut, dan motif tersebutlah itu bertujuan untuk mengungkap sebenarnya di situ kodenya, uncoding code.
Kenapa di situ ada uncoding code itu lebih ditekankan itu karena lebih menunjukkan bagaimana bagaimana suatu preferensi gitu kan, suatu preferensi di dalam suatu tindakan, preferensi dalam suatu kebijakan itu lebih ditekankan tentang arti penting gitu kan, penting arti penting suatu kedetailan, arti penting suatu respon, arti penting suatu suatu jawaban. Jadi di situ ada answering question, ya kan? Questionnya itu harus benar-benar jawaban. Jawaban itu bukan hanya mengenai rumusan masalah. Jawaban itu bukan mengenai pertanyaan penelitian itu menjadi fokus, tetapi itu akan muncul beberapa pertanyaan turunan, beberapa pertanyaan yang memang tidak terduga, yang bisa saja data data yang di lapangannya ternyata itu lebih kaya gitu kan, lebih banyak menghasilkan kode-kode, baik ntar nanti kita pakai open open code, pakai kita mixing code dan lain sebagainya. Jadi menjawab banyak banyak pertanyaan. Ketika menjawab banyak pertanyaan itu akan muncul suatu klaim, suatu suatu opini-opini yang bisa sangat bervariasi dan akan terus berkembang. Dengan demikian, hal yang utama ketika kita penelitian kualitatif yang berbeda, itu kita akan tidak hanya kepada surface, ya. Kita hanya tidak ada di pada permukaan, tetapi kita lebih deep. Ketika kita lebih memperhatikan kedalaman kedalaman suatu penelitian, maka disitulah kualitatif itu menjadi suatu jawaban. Karena di dalam kualitatif itu bukan hanya orang itu sekedar bertanya semata, apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak alami, dan lain sebagainya, bagaimana itu terjadi, mengapa hal itu terjadi, tidak demikian adanya, tetapi bagaimana kita itu melewati suatu permukaan dan permukaan kita dari permukaan itu kita bisa mendalaminya, kemudian kita bisa mendorongnya untuk mendorong narasumber itu untuk bergerak lebih jauh, lebih dalam dan lain sebagainya. Karena di situ itu apa? Bagaimana ada upaya memahami pikiran, upaya memahami perasaan. Kan gitu ada upaya memahami. Jadi upaya memahami pikiran dan perasaan itu yang tidak ada, ya, tidak ada di penelitian kuantitatif. Bagaimana upaya memahami perasaan narasumber, ya kan, perasaan orang yang berpidato melalui naskahnya, bagaimana pikiran-pikiran itu sebut digali, itu tidak ada di penelitian kuantitatif. Karena itulah kualitatif itu sebenarnya lebih unggul daripada penelitian kuantitatif kalau dalam penelitian yang berkaitan dengan komunikasi, baik komunikasi digital, komunikasi politik, komunikasi intrapersonal, ataupun komunikasi-komunikasi lainnya. Karena dengan pemahaman tersebut, maka kita akan mendapatkan apa? Apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan suara dari orang yang kita teliti. Nah, suara itu sangat mahal. Suara ini sangat sangat teramat mahal. Ketika suara ini bisa kita gapai, suara ini bisa kita bisa kita tangkap, bisa kita ceritakan ulang, bisa kita ini, maka suara-suara yang terpinggirkan yang tidak ada di ranah-ranah lain itu bisa kita ungkap dalam penelitian-penelitian yang kita lakukan. Yang tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang kualitatif, maka kita tidak hanya fokus anekdot, ya. Tidak. Kita tidak hanya pada fokus pada anekdot, tetapi kita bisa menghasilkan upaya actionable strategy. Sama ketika di dalam penelitian kuantitatif, tetapi dalam penelitian kuantitatif lebih banyak membaca data, kemudian bisa menghasilkan suatu rekomendasi ataupun strategi, bisa saja. Tetapi anekdot ini, gitu kan, anekdot itu muncul pada penelitian kuantitatif. Tetapi ketika dalam penelitian kualitatif itu lebih mengarah kepada strategi. Strategi apa yang bisa kita tekankan dalam penelitian itu, karena apa? Strategi yang lebih diamankan adalah pada berbasis pada nilai dan makna. Ketika kita bisa menghasilkan nilai dan makna dalam suatu kajian yang lebih strategis, maka kita akan lebih
menekankan tentang daya dan upaya untuk mewujudkan suatu aksi, ya kan? Aksi umumnya dalam penelitian ini bisa menjadi suatu gerakan. Jadi penelitian itu tidak hanya berhenti pada di situ saja. Hingga akhirnya itu apa yang dimunculkan itu ada upaya wow action. Ada upaya wow dalam penelitian. Jadi akan menghasilkan suatu wow, jadi penelitian yang suatu aha. Jadi oh ini toh, oh ini toh, ini toh. Jadi penelitian itu akan muncul ada suatu reaksi-reaksi yang bukan hanya kita sebagai seorang penelitinya, tetapi masyarakat oh seperti ini. Jadi ada suatu trending, suatu hal baru, ada suatu hal baru. Mungkin disebutnya ketika penelitian itu disebut research gap ataupun disebutnya kesenjangan penelitian atau bisa juga disebutnya novelty ya novelty. Tetapi bukan hanya itu, biasanya novelty itu kan pada proposal dari berdasar penelitian, tetapi wow itu adalah aspek keterkegunan, aspek kekagetan kita menemukan hal baru. Hal baru itu bukan ada di penelitian sebelumnya dan lain sebagainya, tapi hal baru dari apa yang kita teliti. Jadi penelitian kualitatif akan menimbulkan ataupun akan menimbulkan rasa ketidakbosanan untuk selalu meneliti itu karena ada sesuatu yang baru, meneliti sesuatu baru yang diteliti terus menerus dan tidak akan pernah selesai. Itulah enaknya jadi penelitian kualitatif. Dan yang paling penting lagi, di situ ada human story. Kita itu bercerita tentang human, bukan hanya behind the story-nya, tapi human story. Kita bercerita tentang kisah seseorang, personalisasi seseorang, kita berbicara tentang kehidupan kita, gitu. Karena sama, kadang-kadang kita bisa diterapkan. Jadi ketika human story itu bisa kita tunjukkan, maka human story itu lebih bersifat universal, ya kan? Dan humanity. Ketika humanity itu menjadi suatu kunci dalam penelitian kualitatif, terutama berkaitan dengan politik, itu akan menjadi suatu menarik. Bagi teman-teman ada pertanyaan mengenai penelitian komunikasi politik atau penelitian yang bersifat kualitatif lainnya, kita akan mendiskusikan lebih lanjut pada beberapa video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan kasih di kolom komentar. Saya juga bisa berkolaborasi. Silakan kirim di email saya. Kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa terus bereksplorasi dengan perspektif autentitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.